Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 3 Berlian School, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat belajar dari rumah ya. Nah, kali ini kita akan belajar pelajaran Galileo bersama Ustazah Febri. Sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ustazah mau kenalan dulu dengan anak-anak dari kelas 3 Celsius. Kelas 3 Kelvin. Kelas 3 Reamur. Dan kelas 3 Fahrenheit. Are you ready? Nah, di kelas 3 ini ada pelajaran baru loh, namanya Galileo. Nama Galileo itu sendiri terinspirasi dari nama seseorang. Ada yang tahu siapa Galileo itu? Galileo Galilei adalah seorang astronom dari Italia. Ia menyempurnakan teleskop atau teropong yang digunakan untuk membuktikan bahwa matahari berada di pusat, sedangkan bumi dan planet lainnya bergerak mengelilingi matahari. Di pelajaran Galileo ini, kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Kita bisa belajar tentang makhluk hidup dan proses kehidupannya, benda dan sifatnya, energi dan perubahannya, serta bumi dan alam semesta. Mari kita mulai belajarnya. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup itu? Pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Artinya, menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Oksigen itu sendiri berfungsi untuk mengubah zat makanan agar menjadi energi. Setiap makhluk hidup memiliki alat nafas yang berbeda-beda, seperti manusia bernafas menggunakan paru-paru. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Belalang bernafas menggunakan trakea. Ikan bernafas menggunakan insang. Mamalia seperti lumba-lumba bernafas menggunakan paru-paru. Katak saat berada di fase kecebong bernafas menggunakan insang. Tetapi saat berada di fase katak dewasa, bernafasnya menggunakan paru-paru dan kulit yang lembab. Pada bagian daun tumbuhan terdapat mulut daun atau yang disebut dengan stomata, dan di batang ada yang bernama lentisel. Stomata dan lentisel ini adalah tempat keluar masuknya gas oksigen dan karbon dioksida pada tumbuhan. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah posisi sebagian atau seluruh tubuh. Makhluk hidup bergerak dengan tujuan untuk mencari makanan, menghindari musuh, dan menanggapi rangsangan. Alat gerak pada makhluk hidup berbeda-beda. Kita lihat zebra. Alat gerak zebra berupa kaki. Dengan kaki,
Zebra bisa berlari dan berjalan. Pada burung, alat geraknya berupa kaki dan sayap. Dengan sayap, burung bisa terbang. Alat gerak pada ikan berupa sirip dan ekor. Dengan sirip dan ekor, ikan bisa berenang. Alat gerak pada katak adalah kaki. Dengan kaki, katak bisa meloncat. Alat gerak pada ular adalah otot perut. Dengan otot perut, ular bisa merayap. Bagaimana dengan gerak tumbuhan? Gerak tumbuhan terjadi hanya sebagian pada tubuhnya. Seperti pada gambar, batang tumbuhan membengkok ke arah datangnya cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan dan air. Tanpa makanan dan air, semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Apa fungsi makanan? Makanan berfungsi untuk 1. Sumber energi, 2. Pertumbuhan, 3. Untuk mengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Manusia mendapatkan makanannya bisa dari hewan dan tumbuhan. Contohnya, manusia dapat makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berasal dari tumbuhan. Manusia juga bisa makan daging dan telur dari hewan. Sedangkan hewan mendapatkan makanannya bisa dari hewan lain atau dari tumbuhan. Contohnya, sapi mendapatkan makanannya dari tumbuhan, yaitu rumput. Dan contoh lainnya adalah cicak, mendapatkan makanannya dari hewan lain berupa nyamuk. Lalu, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Nah, tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini ditandai dengan penambahan tinggi dan berat badan. Coba sekarang anak-anak ukur berapa tinggi dan berat badan kalian saat ini dan bandingkan tinggi dan berat badan kalian waktu kelas 1 SD. Tentu berbeda kan? Nah, pertumbuhan manusia setelah bayi itu dilahirkan, tumbuh menjadi balita, bayi 5 tahun. Selanjutnya, tumbuh lagi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Contoh pertumbuhan hewan di sini adalah ayam. Telur ayam menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Untuk pertumbuhan pada tanaman, dimulai dari biji ditanam akan tumbuh menjadi tunas. Selanjutnya, tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak, atau istilah lainnya adalah reproduksi, menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak. Hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama adalah melahirkan.
Contohnya adalah koala. Yang kedua, dengan cara bertelur. Contohnya adalah kura-kura. Ketika telur itu dikeluarkan dari tubuhnya, kemudian telur itu menetas menjadi anak kura-kura. Cara yang ketiga adalah bertelur dan melahirkan. Contohnya adalah kuda laut. Nah, telur pada kuda laut ini dititipkan oleh ibu kuda laut ke ayah kuda laut. Telurnya menetas di dalam perut ayah kuda laut. Setelah itu, dikeluarkanlah bayi-bayi kuda laut itu dari perut sang ayah. Bagaimana dengan cara berkembang biak pada tumbuhan? Ketika bunga-bunga itu bermunculan, maka perkembangbiakan tumbuhan siap dimulai dengan proses terjadinya penyerbukan pada bunga itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembuahan sehingga terbentuklah bakal biji dan bakal buah. Nah, setelah buah itu terbentuk dan matang, melepaskan diri dari pohonnya dan bijinya bisa ditanam kembali sehingga menghasilkan tumbuhan baru. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, dan rasa dari lingkungan sekitar. Kita lihat contohnya, di sini adalah hewan kaki seribu. Ketika hewan kaki seribu mendapatkan rangsangan berupa sentuhan, maka hewan tersebut bereaksi dengan menggulungkan tubuhnya. Contoh peka terhadap rangsangan pada tumbuhan adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika daun putri malu itu kita sentuh, maka daunnya akan mengatup. Nah, kalau manusia, ketika kamu mencium bau yang tidak enak, bagaimana reaksimu? Mungkin reaksi yang bisa kamu timbulkan adalah menutup hidung dan menjauh dari sumber bau. Betul tidak? Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa ini bersifat racun. Jadi, kalau tidak dikeluarkan dari tubuh bisa mengganggu kinerja. Apa sih contohnya zat sisa? Nah, zat sisa ini bisa berupa urin, keringat, dan karbon dioksida beserta uap air saat kalian menghembuskan nafas. Kalian ingin membuktikannya? Sekarang coba kalian hembuskan nafas kalian di telapak tangan. Apa yang akan terjadi? Telapak tangannya akan lembab. Betul, karena saat kita menghembuskan nafas, kita mengeluarkan uap air yang bersamaan dengan keluarnya gas karbon dioksida dari tubuh. Ciri makhluk hidup yang ke-8 adalah adaptasi, yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Dengan kemampuan beradaptasi, membuat makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungannya. Kita ambil contoh pada hewan, yaitu dengan bentuk paruhnya.
Bentuk paruh burung disesuaikan dengan jenis makanannya masing-masing. Pada burung kolibri, bentuk paruhnya yaitu runcing, panjang, dan kecil. Fungsinya untuk menghisap madu. Sedangkan paruh pada burung elang bentuknya tajam, runcing, dan agak membengkok ke bawah. Fungsinya untuk mengoyak daging. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya adalah bentuk daun yang disesuaikan dengan lingkungannya. Pada kaktus, bentuk daunnya berupa duri. Dan duri ini berfungsi untuk mengurangi penguapan pada siang hari karena kaktus habitatnya di tempat yang kering. Sedangkan bentuk daun pada tumbuhan teratai yang hidup di air yaitu lebar. Fungsi daun lebarnya itu untuk mempercepat proses penguapan. Jadi, dari ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita bahas, makhluk hidup adalah suatu organisme yang diciptakan Allah yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Apa saja yang tergolong dalam makhluk hidup? Yaitu manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme seperti bakteri. Untuk bertahan hidup, makhluk hidup membutuhkan 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Mengapa demikian? Karena matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Dengan energi panasnya, bumi menjadi hangat, sehingga makhluk hidup di dalam bumi tidak kedinginan dan bisa tinggal di bumi. Dengan energi cahaya matahari, tumbuhan bisa melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen dan makanan yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Oksigen untuk bernafas, sedangkan makanan untuk sumber makanannya. Kebutuhan makhluk hidup yang kedua adalah makanan tentunya, karena berfungsi sebagai sumber energi. Dengan energi, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga adalah air. Dengan air sebagai pelarut zat makanan di dalam tubuh. Yang keempat adalah udara. Udara di sini mengandung bermacam-macam gas. Udara yang kita butuhkan untuk bernafas adalah oksigen. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal. Tempat tinggal atau habitat ini fungsinya untuk tempat berlindung, tempat mencari makan, dan tempat untuk berkembang biak. Tugas Galileo hari ini adalah membuat animal chart. Caranya, pertama, dari berbagai banyak macam spesies hewan di bumi ini, silakan pilih satu hewan yang kamu sukai. Setelah itu, gambar dan warnai hewan tersebut di kertas A4 semenarik mungkin. Ketiga, tuliskan ciri-ciri hewan tersebut, meliputi di mana habitatnya, apa alat geraknya, apa penutup tubuhnya, dan apa makanannya, serta bagaimana cara berkembang biak hewan tersebut. Setelah selesai, silahkan foto dan kirimkan ke Ustadzah. Nah, seperti ini animal card-nya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Don't forget to pray on time
Don't forget to obey your parents. Don't forget to reading of Holy Quran. Don't forget to study hard and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.